Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dari Terminal Kartasura atau Kartosuro. Jadi hari ini aku akan melakukan perjalanan pulang setelah tadi subuh baru aja sampai dari Jakarta ke Solo. Siangnya ini kembali lagi ke Jakarta. Jadi aku di Solo kurang lebih dari subuh sampai jam 2 siang lah ya. Kurang lebih 10 jam aku di Solo karena ada meeting sebentar tadi pagi menjelang siang. Dan ini langsung kembali lagi menuju ke Jakarta, dan hari ini aku berada di Terminal Kartosuro untuk naik bus PO Haryanto. Untuk pertama kalinya nih, aku naik bus dari terminal ini. Ada teman-teman yang pernah naik bus dari terminal ini? Coba komen di bawah naik bus apa. Jadi kita lihat dulu ya Terminal Kartosuro seperti apa. Kalau di belakangku ini ada beberapa agen bus, perwakilan bus, dan juga ada warung-warungnya. Cuma pada tutup ya karena puasa, dan kalau siang gini di Terminal Kartosuro memang tidak terlalu banyak aktivitas. Satu-satunya agen atau perwakilan dari bus yang rame itu cuma bus PO Haryanto karena ada keberangkatan jam setengah 3 sore. Jadi aku ikut yang jam setengah 3 sore dengan kode rute line 14 atau line 04 kalau nggak salah. Ini tiketnya teman-teman bisa lihat. Harganya masih normal. Kalau dari Solo ke Jakarta masih Rp250.000 saja. Beda kemarin kalau kita naik bus raya dari Jakarta ke ke Solo itu sudah mengalami kenaikan ya Rp560.000. Tapi kalau dari Solo ke Jakarta harusnya semua bus harganya tuh masih normal. Nah, jadi Terminal Kartosuro seperti ini. Terminalnya masih bisa dibilang masih sangat tradisional ya teman-teman ya. Jadi ya kayak gini aja terminalnya. Tapi di sini ada shelter untuk BST. BST ini adalah Batik Solo Trans. Kalau nggak salah yang kesini tuh ada koridor 1, 3, 4, 5 kalau aku nggak salah ya. Tadi juga aku naik BST yang koridor 1 tadi tuh. Aku turun di sini. Terus turun langsung bertemu dengan agen atau perwakilannya dari PO Haryanto gitu. Nah seperti itu tadi bisnya yang aku naikin tuh. Yang warnanya merah-merah gitu teman-teman. Terus di depan sana juga ada banyak agen-agen atau kantor perwakilan. Tapi kalau di sini banyak juga agen yang agen dunia gitu ya teman-teman. Jadi satu agen megang banyak PO. Tuh ya teman-teman bisa lihat ya. Tuh ada contohnya ada Handoyo, sebelahnya ada Handoyo lagi gitu. Ya, itulah kira-kira untuk Terminal Kartosuro. Ini tumben tidak ada bus akap yang parkir di sebelah sini ya. Biasanya suka ada, tapi ini tumben tidak ada sama sekali, malah banyak truk di sebelah sana. Tuh, jadi parkiran truk juga. Nah ini koridor 1 seperti yang aku naikin tadi. Dia dari Terminal Palur menuju ke Bandara Adi Sumarmo. Jadi kita tunggu saja bus PO Haryanto datang. By the way, kemarin aku melakukan pemesanan tiket bus PO Haryanto langsung ke agen atau perwakilan dari PO Haryanto di Terminal Kartosuro. Teman-teman kalau mau pesan tiket bus PO Haryanto dari Terminal Kartosuro bisa langsung hubungi nomor yang ada di sini. Itu kita pembayarannya bisa transfer ataupun bisa cash di tempat saat kita sudah datang di Terminal Kartosuro gitu. Dan pelayanannya bagus banget. Tadi 2 jam sebelum keberangkatan itu aku sudah di WhatsApp di reminder lagi untuk standby di sini jam setengah 3 sore. Baik banget agennya, luar biasa PO Haryanto Kartosuro. Oke, kita tunggu busnya datang jam 14:30 menit. Wih, ternyata jam segini ada satu bus PO Haryanto yang datang dengan nomor 181. Pantesan rame, ternyata sebelum bus yang aku naikin jam 14.30 itu ada bus lagi. Sekarang jam 13:45 menit. PO Haryanto dengan nomor 181 ini kalau nggak salah dia startnya dari Wonogiri ke Jakarta ya teman-teman. Tuh lihat penumpangnya lumayan banyak jam segini.
Ya, ini dia untuk tiketnya. Aku baru aja tukar ke agennya. Tiketnya seperti ini, seperti tiket PO Haryanto pada umumnya yang udah sering kita lihat. Ini ada kupon makannya dan ada kode busnya dengan nomor 109. Terus di halaman pertamanya ada nomor-nomor dari agen atau perwakilan PO Bus Haryanto di semua kotanya. Terus di halaman kedua ini ada tiketnya. Tiketnya seperti ini, ada namanya Arkan, asalnya dari KTS Kartosuro. Tujuannya ke Lebak Bulus atau nanti aku turun di ini ya, di Gaplek, lampu merah Gaplek. Harganya 250.000, nomor kursinya 1B, nomor busnya 109 dan di baliknya lagi ada tiketnya lagi nih, ada yang warna biru, ada yang warna kuning. Terus bagian paling belakangnya seperti ini. Ya, seperti tiket Haryanto yang udah sering kita lihat ya, kalau kita naik bus PO Haryanto dari Malang itu tiketnya sama aja. Dan ini sepi sekali sekarang, terus juga mendung pula. Jam 3 sore, tepat jam 15.00, ini belum ada tanda-tanda bus PO Haryanto yang kita naikin datang ya. By the way, bus yang kita naikin ini, PO Haryanto itu startnya dari Jogja. Ya mungkin perjalanan dari Jogja ke sininya agak tersendat karena trafficnya atau kayak gimana. Karena kan dari Jogja dia mampir ke Klaten tentunya. Ya mungkin di sana agak macet atau gimana ya. Kita tunggu aja. Belum ada tanda-tanda mau datang dan mulai gerimis. Bus tiba dan langsung diberangkatkan karena yang naik dari terminal Kartosuro untuk bus dengan nomor 109 hanya aku sendiri. Jadi datang langsung berangkat lagi. Dan seperti inilah di bagian interior dari bus PO Haryanto dengan nomor 109, masih bagus banget di bagian dalamnya dan bersih sekali ya. Kelihatan bus ini adalah bus yang sangat dirawat dengan baik. Kemudian kita di sini langsung diberikan bantal dan juga selimut. Ini warnanya kotak-kotak biru putih gitu ya. Warnanya bagus banget dan ini bantalnya enak, empuk dan juga tebal teman-teman. Nah, ini kenapa nih berhenti nih? Nah, ini untuk selimutnya. Jadi selimutnya ini dia kayak semi bed cover gitu ya. Tebal sekali selimutnya dan juga besar. Ini bisa menghangatkan kita ketika malam dari dinginnya AC. Terus ini kursinya ada leg rest-nya seperti ini yang bisa kita angkat sampai hampir lurus. Terus juga di bagian bawah ini ada karpet mie-nya tuh. Jadi kelihatan interiornya tuh jadi lebih rapih gitu ya. Di sebelah sini juga ada, tapi di belakangnya tidak ada. Nah untuk kursinya, ini kalau nggak salah totalnya ada 30 kursi. Jadi ada 30 penumpang yang bisa dibawa oleh bus PO Haryanto dengan nomor 109 ini. Kemudian di bagian atas itu ada kompartemen penyimpanan yang tidak ada tutupnya. Jadi kita bisa taruh barang kita di bagasi atas. Kemudian juga ada louvre AC-nya. Seperti biasa standar dari Jetbus 3 Adiputro. Ini coba lampunya. Wih, masih nyala lampunya. Coba satu lagi. Wih, masih nyala juga. Mantap sekali. Kemudian di depanku, karena aku duduknya paling depan, jadi ada sekat pembatas yang ada 2 cup holder di atasnya. Ini adalah posisi kakinya. Lumayan lah ya, bisa selonjoran maksimal walaupun agak mentok dengan kursi CDCB-nya. Gitu. Wah, nyaman sekali ini busnya. Wangi, bersih, dan rapih. Baru berangkat, nggak jauh dari terminal Kartasuro, ternyata kita masuk ke garasinya dari PO Haryanto di Boyolali. Cuma berapa menit ya? Nggak sampai 15 menit lah dari terminal Kartasuro. Jadi ini kita mampir ke sini, nggak tahu ya, mampir ke sini untuk servis makan atau gimana. Kalau kita biasa naik bus dari Malang, itu servis makannya kan di sini ya. Nah kalau ini start dari Jogja, nggak tahu nih berhenti di sini untuk istirahat makan atau gimana.
Jadi teman-teman, ini aku juga kurang tahu kita berhenti di sini mau ngapain selain naikin penumpang tadi, karena tidak ada pemberitahuan atau aba-aba. Tapi sepertinya kita tidak berhenti di sini untuk melakukan servis makan ya. Karena biasanya kalau kita servis makan itu dikasih tahu sama krunya untuk masuk ke dalam rumah makan. Jadi sepertinya hanya untuk naikin penumpang saja. Dan ini aku sebenarnya mau ke masjidnya ya. Cuman ya ini nggak tahu nih berhenti di sini berapa lama. Takutnya nanti aku lagi di masjid ditinggal lagi. By the way, ini adalah kantornya dari PO Haryanto yang di Boyolali. Di belakangnya itu adalah garasi. Terus di ujung sana itu adalah rumah makan. Di belakangku ini adalah tempat oleh-oleh gitu. Nah, jadi kalau mau beli oleh-oleh bisa ke sini. Ada banyak tuh oleh-olehnya. Di sini ramenya tuh malam. Mungkin teman-teman udah sering lihat ya kalau aku naik bus PO Haryanto dari Malang, itu kan kalau berhenti di sini tuh rame. Kurang lebih ada paling sedikit 5 bus sampai 8 bus gitu. Nah, itu di sebelah sana untuk garasinya. Tuh banyak bus yang lagi di repair, maintenance, persiapan untuk arus mudik ya. Tuh, ada berapa bus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bus di sana. Itu masih tergolong sedikit ya, biasanya kayak hampir penuh gitu. Oke, jadi ya sudah, kita kembali ke dalam lagi yuk. Ternyata berhentinya lumayan lama teman-teman, jadi sempat untuk sholat dulu. Nggak tahu ya kenapa berhentinya lama ya, padahal di sini tidak servis makan, tidak ada apa-apa lagi. Nggak tahu deh, apa emang selalu begini, apa emang pas-pasan lagi begini aja nih, berhenti dan nggak ngapa-ngapain. Setelah berhenti yang cukup lama ya, sekitar 30 menitan, akhirnya kita diberangkatkan kembali dari garasi PO Haryanto di Boyolali. Lama sekali ya berhentinya, udah kayak berhenti istirahat makan loh, setengah jam berhenti di sini. Dan cuma naikin penumpang aja sih yang aku tahu. Tapi nggak tahu ya kalau emang ada SOP-nya dari PO Haryanto untuk berhenti di garasi Boyolali, aku juga kurang paham. Mungkin ada teman-teman yang tahu kenapa bus PO Haryanto berhenti di garasinya yang di Boyolali ini lumayan lama, setengah jam, itu ngapain? Coba bisa tolong komentar di kolom komentar di bawah. Dan ini kita melanjutkan perjalanan kembali. Tidak jauh dari garasi yang tadi, ini kita masuk di SPBU. Nggak tahu ya, ini SPBU-nya milik PO Haryanto atau bukan, karena sepertinya aku berapa kali naik bus PO Haryanto dari Malang itu selalu masuk ke SPBU ini. Di depan kita ada bus GMS, ya ampun, aku belum pernah loh naik bus ini. Ini kalau di Jakarta startnya dari mana ya? Pengen deh naik GMS, Gajah Mungkur, Tunggal Darah. Aduh, pengen banget aku naik bus-bus itu. Apalagi ya, Sedia Mulia. Aduh, kapan ya kesampean? Selesai isi solar, di instrumen klasternya muncul peringatan Fire in Engine Compartment. Waduh, ini sensor panas ini yang ada di mesin nih. Ini berarti mesinnya keadaannya panas atau sensornya aja yang udah error. Semoga cuma sensornya aja ya. Ini peringatan yang lumayan bikin deg-degan nih karena disuruh stop langsung tuh.
Nah, kalau jalanan ini aku udah tahu nih. Ini adalah jalanan yang menuju nanti ke Salatiga, teman-teman. Waktu itu aku udah pernah naik motor lewat sini, naik motor Vario. Dan nanti di sebelah kiri itu ada garasinya dari Pandawa 87 Boyolali. Sudah lama sekali nggak masuk ke terminal ini ya. Aku sampai lupa kapan ya terakhir kali ke terminal Boyolali ini. Terminal ini rasa-rasanya kayak di terminal di Pulau Sumatera gitu loh teman-teman. Vibes-nya ya. Dan ternyata di sini ada lumayan banyak penumpang PO Haryanto. Kembali melanjutkan perjalanan dari Terminal Boyolali, dan ini kita tentunya sudah tidak masuk jalan tol lagi ya. Mungkin nanti masuk jalan tolnya mulai di Salatiga teman-teman. Jadi dari Solo, Kartosuro, Boyolali sampai Salatiga itu kita lewat jalur bawah atau lewat jalan biasa. Tapi di sini tuh jalanannya bagus, cenderung mulus lah jalannya. Memasuki Salatiga, kita langsung bertemu dengan kemacetan. Ini kalau belok kiri ke arah Kopeng. Kopeng itu kalau di Bogor kayak puncak gitulah ya, itu dataran tingginya. Tapi ini nggak biasanya macet sih di sini. Ada apa ya di depan ya? Selain lampu merah ya, tapi biasanya lampu merah di sini juga nggak sebegini macetnya sih. Oh, alah pantesan ada truk guling tuh. Soalnya nggak biasanya di sini semacet ini tuh, ya ampun. Gulingnya kayaknya baru ini teman-teman. Aduh, mana mau lebaran lagi, ada aja ya musibah ya. Semoga cepat selesai urusannya, Bapak driver truk yang guling. Di sebelah kanan kita sekarang adalah Terminal Tingkir Salatiga, tapi ini kita tidak masuk ke dalam ya, karena itu tadi tuh pintu masuknya. Jadi kita hanya melewatinya saja. Nanti di depan kita ada lampu merah, belok ke kanan untuk menuju ke gerbang tol Salatiga. Sudah lama juga aku nggak ke Terminal Tingkir. Ini salah satu terminal yang bagus sekali karena terminal ini bisa dibilang baru ya. Tidak lama dari kita masuk jalan tol, kita exit lagi dan ini kita masuk ke Terminal Bawen. Jadi ada penumpang PO Haryanto juga yang naik dari Terminal Bawen ini. Jadi cukup banyak ya mampirannya atau naik penumpangnya. Udah berapa tempat tuh kita naikin penumpang dari tadi. Dan Terminal Bawen biasanya jam segini cukup ramai. Kita lihat ya, ada bus apa aja di tempat keberangkatannya. Nah ini dia, kita putar ke kiri. Apa ada bus? Oh ini ada Bandung Express, ada double deck Rosalia Indah. Ada dua malah double deck Rosalia Indah. Luar biasa. Jam segini ya salah satu jam-jam ramenya lah di Terminal Bawen ini. Setelah menaikkan beberapa penumpang di Terminal Bawen, ini kita langsung melanjutkan perjalanan kembali dan sepertinya langsung masuk ke jalan tol ya. Karena ini dari keluar terminal kita belok ke kanan.
Iya, kita keluar tol di Wuleri, ini lurus menuju ke SPBU-nya dari PO Haryanto. Oh, ternyata walaupun tadi kita udah ngisi di Boyolali, ini kita tetap masuk di SPBU-nya PO Haryanto yang di Wuleri juga ya. Setelah selesai, kita langsung melanjutkan perjalanan kembali, tapi tidak langsung masuk ke jalan tol, melainkan kita akan mampir ke rumah makan Menara Kudus, rumah makan PO Haryanto. Oke, sekarang hampir jam 8 malam, jam 7:48. Ini kita tiba di rumah makan Menara Kudus Gringsing. Jadi bener ya, tadi pas kita berhenti lumayan lama di garasi PO Haryanto Boyolali, itu bener-bener nggak ngapa-ngapain, nggak tahu nunggu apa. Karena servis makannya itu di sini, rumah makan Menara Kudus Gringsing. Dan di sini kita bersama 3 bus lainnya. Ini ada 1, 2, 3. Jadi ada 3 bus PO Haryanto lainnya. Jadi ada 4 bus, termasuk bus yang kita naikin. Terus ini untuk musola, ini untuk toiletnya sebelah sini. Dan toiletnya di sini semuanya bersih. Ada 1, 2 toilet gitu ya. Dan aku lupa kapan terakhir kali aku kesini. Karena selama ini kayaknya 2 tahun terakhir aku kalau naik bus PO Haryanto itu berhentinya kalau nggak yang di Brebes, Boyolali. Udah 2 itu doang. Kesini tuh udah nggak tahu kapan terakhir ya. Kayaknya terakhir kesini waktu naik bus PO Haryanto yang ini. Nah itu kayaknya terakhir kesini hampir 3 tahun lalu tuh. Oke, jadi sekarang kita makan dulu. Jangan lupa tiketnya dibawa karena di tiket ini ada kupon makan gratis yang akan diserahkan kepada petugas di dalam rumah makannya. Mari kita makan. Nah, jadi ini dia servis makan yang aku ambil. Ini adalah nasi rames. Jadi di sini tuh ada nasi rames, ada nasi soto. Tapi nggak tahu kenapa aku lagi pengen aja makan nasi rames. Ini nasi ramesnya ada sayur, ada tahu, terus ada semur, ada kerupuk, ada sambal, ada minumnya teh tawar panas. Terus ini untuk tiketnya, aduh sayang banget ya nyobeknya tuh nggak rapi ya. Jadi tiketnya jadi kayak gitu. Tahu gitu tadi aku potong sendiri ya kupon makannya biar rapih. Akhirnya kita diberangkatkan kembali dari rumah makan Menara Kudus. Kita menjadi bus terakhir yang diberangkatkan. Ya sudah tidak ada bus lagi. Yang lainnya tadi udah berangkat semua. Jadi sisa kita sendirian saja. Dan harusnya kita sudah tidak ada pemberhentian lagi ya. Jadi langsung menuju ke titik penurunan pertama, yaitu di Bekasi Timur nanti. Setelah itu Pulau Gebang, setelah itu Pasar Rebo, habis itu Lebak Bulus, Ciputat, dan mengakhiri perjalanan di Terminal Parung, Bogor. Ini keluar dari rumah makan, belok kanan, berarti kita akan masuk di gerbang tol kawasan industri terpadu Batang. Karena kalau dulu kan biasanya dari keluar rumah makan belok kiri, masuk ke gerbang tol Wuleri lagi ya. Tapi sekarang rata-rata bus yang servis makan di area sini itu masuknya di gerbang tol kawasan industri terpadu Batang. Itu emang jalanannya bagus banget sih dan sepi.
Selamat pagi. Ini kita tiba di Lebak Bulus. Di mana nih namanya? Di bawah ini ya, MRT Lebak Bulus. Jadi ini lumayan banyak penumpang yang turun di Lebak Bulus ini, teman-teman. Hampir semuanya turun di sini. Ini hanya tersisa 3 orang aja, termasuk aku yang masih lanjut perjalanan dari Lebak Bulus menuju ke pemberhentian selanjutnya. Terus pas lampu merah. Lampu merah? Ya. Jangan lama sih. Wah, hijau lah. Enggak apa-apa. Tapi kasih ya, Pak. Kasih, Pak.